Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada momen-momen yang tampak biasa. Namun jika kita meluangkan waktu untuk merenung, kita akan menyadari bahwa semuanya adalah bagian dari sebuah jalinan kosmik yang lebih besar. Keberadaan tanda-tanda kosmik dalam hidup kita bukanlah sekadar kebetulan, melainkan sinyal-sinyal yang menunjukkan adanya hubungan mendalam antara manusia dan kekuatan semesta. Setiap peristiwa, baik kecil maupun besar, bisa menjadi tanda yang menggugah kesadaran kita. Misalnya, saat kita berpikir tentang seseorang, dan tiba-tiba orang itu menghubungi kita, itu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi, itu adalah bentuk komunikasi dari semesta yang mengingatkan kita akan koneksi yang ada. Hidup sebagai dialog kosmik mengajarkan kita bahwa setiap pengalaman dan pertemuan membawa pesan tersandi yang menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih luas. Kita adalah bagian dari alam semesta yang penuh misteri, di mana setiap elemen berkontribusi pada keseluruhan. Hal ini diungkapkan dengan indah oleh Carl Jung, seorang psikolog terkenal, yang menyatakan, ketika kita tidak dapat lagi berbicara dengan alam semesta, kita kehilangan sebagian dari diri kita sendiri. Dalam konteks ini, kita perlu berusaha untuk mendengarkan dan memahami bahasa semesta yang berbicara kepada kita. Namun, untuk merasakan hubungan ini, kita perlu keterbukaan untuk menyadari tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Tanda-tanda ini selalu ada, menunggu untuk dikenali dan dipahami. Seperti bintang-bintang yang bersinar di malam hari, kita seringkali butuh kegelapan untuk menyadari keindahannya. Dalam momen hening dan reflektif, kita bisa mulai menyadari betapa banyaknya sinyal yang semesta kirimkan kepada kita, dari impian yang penuh makna hingga pertemuan yang membawa inspirasi. Dengan menjelajahi hubungan ini, kita tidak hanya menemukan diri kita yang lebih dalam, tetapi juga menyadari bahwa kita adalah bagian dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang mengajak kita untuk terus bertumbuh dan berkontribusi pada keseluruhan kosmik ini. Dalam kata-kata Rumi, kami adalah setetes air dalam lautan, tetapi juga lautan dalam setetes air. Dengan memahami kedalaman hubungan kita dengan semesta, kita dapat menjalani hidup dengan penuh makna dan kesadaran, menemukan keindahan dalam setiap pengalaman, dan berkontribusi pada harmoni semesta. Intuisi seringkali diibaratkan sebagai suara halus di dalam diri kita, yang memberitahu kita tentang kebenaran yang lebih dalam dari apa yang bisa dijelaskan oleh logika. Peran intuisi dalam koneksi kosmik sangat penting, karena ia menjadi panduan batin yang membantu kita menyelaraskan frekuensi diri dengan getaran semesta. Intuisi tidak hanya muncul dalam bentuk perasaan, ia juga bisa terasa seperti insting yang kuat atau ide yang muncul tiba-tiba. Misalnya, saat kita merasakan ketidaknyamanan saat berada di tempat tertentu, atau saat kita merasa terdorong untuk mengambil keputusan yang tampaknya tidak rasional, namun membawa dampak positif dalam hidup kita. Kita semua pernah mengalami saat di mana intuisi kita ternyata benar, meskipun pada saat itu kita tidak bisa menjelaskan mengapa. Pentingnya mendengarkan suara batin ini adalah mengakui bahwa kebijaksanaan kita seringkali melampaui pemahaman logis. Albert Einstein pernah mengatakan, intuisi adalah hadiah yang datang dari pengalaman, dan itu jauh lebih penting daripada pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa intuisi adalah hasil dari pengalaman hidup kita yang terakumulasi dan dibentuk oleh hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Dalam perjalanan hidup kita, mendengarkan dan mempercayai intuisi kita bisa menjadi kunci untuk menemukan jalur yang tepat. Terkadang, dunia luar penuh dengan suara-suara dan opini yang membingungkan, tetapi saat kita mengalihkan perhatian ke dalam, kita dapat menemukan petunjuk yang membantu kita menjalani hidup yang lebih autentik. Ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa dalam keheningan, kita bisa mendengarkan panggilan jiwa kita yang lebih dalam. Namun, tidak selalu mudah untuk membedakan antara suara intuisi dan suara keraguan. Disinilah keterhubungan dengan diri sendiri sangat penting. Meluangkan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau bahkan berjalan di alam dapat membantu kita meningkatkan kesadaran terhadap suara batin kita. Ketika kita lebih peka terhadap intuisi kita,
kita akan menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Alam semesta, dalam bentuk sinyal dan pengalaman, selalu ada untuk membimbing kita, mengingatkan kita akan tujuan dan potensi kita. Sebagai kesimpulan, mempercayai dan mengikuti intuisi kita adalah langkah penting dalam menjalani hidup yang bermakna. Dengan menjadikannya sebagai panduan, kita tidak hanya dapat mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi juga dapat terhubung lebih dalam dengan semesta, memahami bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seperti yang diungkapkan oleh Maya Angelou, tidak ada yang dapat mengubah masa depan kita, kecuali kita mengubah cara kita memikirkan masa depan kita. Dan dalam banyak hal, inti dari perubahan tersebut dimulai dengan mendengarkan dan menghormati intuisi kita. Tantangan dalam hidup seringkali dipandang sebagai halangan yang harus dihindari. Namun, jika kita berani mengubah perspektif kita, kita bisa melihat bahwa ujian dari semesta justru merupakan kesempatan yang berharga untuk tumbuh dan berkembang. Setiap kesulitan yang kita hadapi membawa pelajaran penting, memberikan kita kekuatan dan ketahanan yang tidak akan kita peroleh tanpa pengalaman tersebut. Misalnya, banyak orang yang sukses dalam hidup mereka sering berbagi bahwa pengalaman pahit yang mereka alami justru menjadi pendorong utama untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu kutipan terkenal dari Nietzsche berbunyi, "Apa yang tidak membunuhmu, membuatmu lebih kuat." Ini menggambarkan bahwa setiap rintangan yang kita atasi membentuk karakter kita, menjadikan kita lebih bijaksana dan berdaya. Ketika kita menghadapi tantangan, kita terpaksa keluar dari zona nyaman kita dan menjelajahi potensi yang mungkin belum kita sadari sebelumnya. Proses ini seringkali menyakitkan, tetapi pada akhirnya kita akan melihat bahwa kita telah berkembang sebagai individu. Tumbuh melalui rintangan adalah konsep bahwa setiap tantangan, sekecil apapun, berfungsi sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi kita. Ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita, kita dapat menyadari bahwa momen-momen yang paling sulit adalah saat-saat di mana kita belajar untuk beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Ini mengingatkan kita pada kisah peneliti ilmiah Thomas Edison, yang mengalami ribuan kegagalan sebelum akhirnya berhasil menciptakan bola lampu. Dia tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai proses yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang mampu melihat tantangan dengan cara ini. Lingkungan sosial dan budaya sering memengaruhi bagaimana kita merespons kesulitan. Oleh karena itu, membangun sikap positif terhadap tantangan harus menjadi bagian dari perjalanan kita. Ini bisa dicapai melalui praktik refleksi, berbagi pengalaman dengan orang lain, atau bahkan mencari bimbingan dari mereka yang telah melewati jalan serupa. Dengan memahami bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi tantangan, kita bisa menemukan kekuatan kolektif untuk melangkah maju. Ingatlah, kita perlu menerima bahwa tantangan adalah bagian integral dari kehidupan. Kita mungkin tidak dapat menghindari kesulitan, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah undangan untuk tumbuh, belajar, dan mengubah cara kita memandang dunia. Seperti yang diungkapkan oleh penulis dan motivator, Brené Brown, kerentanan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dengan menerima kerentanan kita di hadapan tantangan, kita membuka diri untuk pertumbuhan yang lebih dalam dan lebih berarti, serta menemukan kekuatan yang mungkin tidak pernah kita ketahui ada dalam diri kita. Dalam kehidupan yang penuh dengan kompleksitas dan ketidakpastian, pertanyaan sebagai katalis menjadi alat yang sangat kuat untuk membuka pintu pemahaman yang lebih dalam. Sikap ingin tahu yang tulus dan keberanian untuk bertanya bukan hanya sekadar aktivitas intelektual. Itu adalah cerminan dari keinginan kita untuk memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Ketika kita mengajukan pertanyaan, kita mendorong diri kita untuk tidak hanya menerima apa yang ada, tetapi juga untuk mengeksplorasi makna yang lebih dalam. Misalnya, seorang ilmuwan mungkin mulai dengan pertanyaan sederhana, tetapi melalui serangkaian eksperimen dan penelitian,
mereka menemukan jawaban yang dapat mengubah cara kita melihat kehidupan. Menghadapi ketidakpastian dengan rasa ingin tahu dan pertanyaan yang terbuka, kita dapat menavigasi labirin kehidupan dengan lebih bijaksana. Seperti yang dikatakan Albert Einstein, penting untuk tidak berhenti bertanya. Rasa ingin tahu memiliki alasan tersendiri untuk ada. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa pertanyaan bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi juga tentang memahami proses dan perjalanan itu sendiri. Pencarian pemahaman yang lebih dalam membawa kita ke dalam dimensi baru dari pengalaman hidup. Pertanyaan yang kita ajukan tidak hanya membawa kita pada jawaban, tetapi juga pada kebijaksanaan yang lebih luas. Dalam banyak kasus, jawaban yang kita cari tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata atau definisi. Kadang-kadang mereka muncul dalam pengalaman yang mendalam, dalam perenungan, atau dalam interaksi yang berharga dengan orang lain. Ini mengingatkan kita bahwa proses belajar adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Kita juga perlu mengingat bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang jelas. Terkadang, pertanyaan yang kita ajukan dapat membawa kita pada lebih banyak pertanyaan, dan inilah keindahan dari proses itu. Misalnya, pertanyaan tentang arti kehidupan bisa membawa kita ke dalam eksplorasi tentang tujuan, hubungan, dan nilai-nilai kita sendiri. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk nyaman dengan ketidakpastian, menemukan kekuatan dalam keraguan, dan mengembangkan kapasitas untuk bertumbuh melalui pertanyaan yang kita ajukan. Menghadapi kehidupan yang penuh dinamika, penting bagi kita untuk belajar menerima aliran hidup. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Seringkali kita dihadapkan pada perubahan yang tidak terduga. Namun, kemampuan kita untuk menerima perubahan ini adalah tanda keselarasan dengan semesta. Sebagai contoh, bayangkan sebuah sungai yang mengalir. Ia tidak melawan rintangan yang ada, tetapi menyesuaikan diri, mengalir di sekitar batu dan kelokan, menemukan jalannya sendiri. Demikian juga, ketika kita menerima aliran kehidupan dan beradaptasi dengan perubahan, kita akan menemukan jalan kita sendiri meskipun menghadapi berbagai tantangan. Adaptasi sebagai kunci menuntut kita untuk memahami bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Dengan melawan perubahan, kita hanya akan menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Sebaliknya, mereka yang terpilih untuk menari bersama aliran kehidupan, menyambut setiap momen, baik suka maupun duka, akan menemukan peluang untuk berkembang. Dalam pandangan filosofis Stoik, Seneca pernah berkata, "Kita tidak dapat memilih keadaan yang datang kepada kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita meresponsnya." Ini menekankan pentingnya memiliki sikap positif dan fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi. Kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk mengontrol segala sesuatu, tetapi saat kita melepaskan pengendalian tersebut, kita memberikan ruang bagi hal-hal yang lebih baik untuk muncul. Sebagai contoh, ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mereka mungkin merasa hancur pada awalnya. Namun, jika mereka mampu menerima kenyataan tersebut dan terbuka untuk peluang baru, seringkali mereka menemukan jalan yang lebih memuaskan dalam karier yang sebelumnya tidak mereka duga. Mengalir dengan kehidupan juga berarti menghargai setiap momen. Dalam meditasi Zen, ada konsep hidup di saat ini yang mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam masa lalu atau terlalu memikirkan masa depan. Ketika kita menyadari bahwa setiap saat adalah berharga, kita dapat menemukan keindahan dalam hal-hal kecil, seperti senyuman dari orang asing atau suara alam di sekitar kita. Di balik dunia fisik yang kita lihat sehari-hari, terdapat dimensi yang lebih dalam yang seringkali tidak kita sadari. Menangkap nuansa tersirat adalah keterampilan yang penting untuk mengembangkan kepekaan kita terhadap getaran halus yang mengelilingi kita. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan melupakan bahwa ada lebih banyak yang terjadi di luar apa yang dapat kita lihat dan sentuh. Kepekaan ini dapat dimulai dengan latihan kesadaran, di mana kita meluangkan waktu untuk merenung dan memperhatikan nuansa kecil dalam hidup kita, seperti perubahan suasana hati seseorang atau keheningan yang terasa berat dalam percakapan.
Orang yang selaras dengan semesta memiliki kemampuan untuk merasakan hal-hal yang tak terlihat. Misalnya, ketika kita berada di sekitar seseorang yang sedang mengalami kesedihan, kita mungkin merasakan suasana hati mereka meskipun mereka tidak mengungkapkannya secara verbal. Ini adalah contoh kepekaan yang menunjukkan bahwa kita terhubung secara emosional dengan orang lain, menciptakan ikatan yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Seperti yang diungkapkan oleh Rainer Maria Rilke, satu-satunya yang kita miliki adalah keberadaan kita di antara satu sama lain. Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran dan kepekaan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Kesadaran akan hubungan antar segala sesuatu adalah kesadaran bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung. Ketika kita mulai melihat bahwa tindakan kita memiliki dampak pada orang lain dan lingkungan, kita akan merasa lebih bertanggung jawab atas pilihan kita. Misalnya, sebuah tindakan kecil seperti senyuman kepada orang asing dapat menciptakan gelombang positif yang tak terduga, mengubah suasana hati mereka, dan mendorong mereka untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Konsep ini sejalan dengan filosofi Hindu tentang karma, yang mengajarkan bahwa setiap tindakan kita, baik atau buruk, memiliki konsekuensi yang akan kembali kepada kita. Pengalaman ini juga mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah suatu jaringan kompleks, di mana setiap individu berperan dalam keseluruhan. Seorang ahli biologi, Albert Szent-Györgyi, pernah mengatakan, kehidupan adalah proses di mana setiap individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ketika kita memperhatikan hubungan ini, kita mulai menyadari betapa berharganya setiap momen dan interaksi. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita mengalami kejadian yang tampaknya kebetulan, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang lebih dalam. Kejadian yang terhubung secara misterius ini, yang kita sebut sebagai sinkronisitas, bisa menjadi tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Carl Jung, psikolog terkemuka, mendefinisikan sinkronisitas sebagai peristiwa yang saling terkait secara bermakna, tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Dalam pengalaman sehari-hari, kita mungkin mengalami saat-saat di mana kita memikirkan seseorang dan tiba-tiba mereka menghubungi kita. Kejadian-kejadian semacam ini membuat kita merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang beroperasi di balik permukaan kehidupan sehari-hari. Pola kosmik ini seringkali mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup. Ketika kita mulai menyadari sinkronisitas ini, kita bisa melihatnya sebagai dorongan dari semesta untuk memperhatikan arah yang kita tuju. Misalnya, seseorang mungkin menemukan buku yang berisi jawaban atas pertanyaan yang telah mereka bawa dalam pikiran mereka selama berbulan-bulan, atau mendengar kutipan yang tepat pada saat mereka membutuhkan inspirasi. Pengalaman-pengalaman ini bukanlah kebetulan belaka. Mereka adalah petunjuk yang membantu kita memahami bahwa kita berada di jalur yang tepat. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan kekhawatiran sehari-hari, tetapi saat kita mulai membuka diri terhadap kemungkinan sinkronisitas, kita akan menyadari bahwa hidup kita penuh dengan keajaiban. Seorang penulis, Paulo Coelho, dalam bukunya The Alchemist, menulis, ketika kamu ingin sesuatu, seluruh alam semesta akan bersatu untuk membantumu mencapainya. Ini mengisyaratkan bahwa semesta memiliki cara tersendiri untuk berkontribusi dalam perjalanan kita menuju tujuan. Namun, untuk benar-benar menghargai sinkronisitas, kita perlu mengembangkan kesadaran dan keterbukaan terhadap pengalaman kita. Ini melibatkan keinginan untuk memperhatikan pola dan hubungan di sekitar kita, serta keberanian untuk mengikuti intuisi kita ketika kita merasakan bahwa suatu kejadian memiliki makna yang lebih dalam. Misalnya, ketika kita merasa terdorong untuk mengambil jalan yang berbeda saat pulang kerja, mungkin ada alasan baik di baliknya. Mungkin kita akan bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita, penting untuk tidak hanya menjalani rutinitas sehari-hari, tetapi juga pentingnya perawatan diri secara menyeluruh. Merawat esensi diri melibatkan perhatian yang seimbang terhadap aspek fisik, emosional, mental, dan spiritual dari diri kita. Setiap elemen ini saling terkait dan memengaruhi satu sama lain,
sehingga mengabaikan satu aspek dapat berakibat pada keseluruhan kesejahteraan kita. Contohnya, banyak orang menganggap perawatan fisik sebagai prioritas utama, seperti berolahraga dan makan sehat. Namun, tanpa menjaga kesehatan emosional dan mental, usaha tersebut bisa terasa sia-sia. Menghadapi stres dan tekanan emosional tanpa cara yang tepat untuk mengelolanya bisa membuat kita merasa lelah dan tidak berdaya. Sebaliknya, ketika kita memberi perhatian pada kesehatan emosional, seperti dengan berbagi perasaan dengan teman atau menjalani terapi, kita menciptakan ruang bagi diri kita untuk berkembang. Perawatan fisik, emosional, mental, dan spiritual harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk fisik, kita bisa memulai dengan kebiasaan sederhana seperti berolahraga secara teratur dan mengonsumsi makanan bergizi. Namun, jangan lupakan pentingnya memperhatikan kesehatan mental kita. Dalam dunia yang serba cepat ini, banyak orang merasa terjebak dalam tekanan pekerjaan atau tuntutan sosial. Mengambil waktu untuk bermeditasi atau melakukan hobi yang kita cintai dapat membantu kita menemukan keseimbangan kembali. Ketika kita berbicara tentang aspek spiritual, ini tidak selalu berarti praktik keagamaan. Spiritualitas dapat berupa pencarian makna dalam hidup atau merasakan koneksi yang lebih dalam dengan semesta. Menyempatkan waktu untuk merenung atau berada di alam dapat memberikan wawasan baru dan membangkitkan rasa syukur atas kehidupan. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Mahatma Gandhi, kesehatan adalah kekayaan yang sebenarnya. Dengan merawat diri secara menyeluruh, kita dapat memperkuat fondasi kesehatan yang akan membantu kita menjalani hidup dengan penuh energi dan makna. Di sisi lain, perawatan diri bukan hanya tentang melakukan hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga tentang menghadapi realitas hidup kita dengan berani. Ini bisa termasuk mengatasi ketakutan, menghadapi emosi yang sulit, atau mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif. Menurut penulis dan pembicara motivasi, Brené Brown, ketidaknyamanan adalah bagian dari pertumbuhan. Dengan menghadapi ketidaknyamanan tersebut, kita membuka diri untuk pertumbuhan yang lebih dalam dan lebih autentik. Ketika kita menelusuri perjalanan hidup ini, kita menyadari bahwa setiap tanda sebagai petunjuk yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan tempat kita di semesta. Kehidupan seringkali tampak seperti sebuah teka-teki yang rumit, di mana setiap pengalaman, tantangan, dan sinkronisitas adalah potongan-potongan yang harus kita susun untuk melihat gambaran utuh. Dalam hal ini, setiap intuisi yang kita rasakan, setiap ujian yang kita hadapi, dan setiap momen sinkronisitas yang kita alami bukanlah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari desain yang lebih besar yang memandu kita menuju tujuan kita. Sebagaimana diungkapkan oleh penulis terkenal, Paulo Coelho, ketika kamu menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta berkonspirasi untuk membantumu mencapainya. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana semesta bekerja untuk menuntun kita menuju tujuan dan mimpi kita. Ketika kita mampu membaca tanda-tanda ini dengan bijaksana, kita akan memahami bahwa setiap langkah, meskipun terkadang terlihat acak, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar dan memiliki makna. Kebersyukuran dan tanggung jawab adalah dua pilar yang harus kita pegang dalam memahami kehidupan sebagai puzzle kosmik. Kebersyukuran membantu kita menghargai setiap pengalaman, baik suka maupun duka, karena kita menyadari bahwa semuanya memiliki peran dalam membentuk diri kita. Dengan bersyukur, kita membuka hati kita untuk lebih banyak keajaiban dan pelajaran yang akan datang. Dalam sebuah kutipan terkenal, Oprah Winfrey mengatakan, satu-satunya hal yang dapat membuat kita merasa lebih baik adalah rasa syukur. Namun, selain bersyukur, kita juga perlu mengakui tanggung jawab kita dalam menyusun puzzle ini. Hidup bukan hanya tentang menunggu petunjuk datang, tetapi juga tentang aktif berpartisipasi dalam perjalanan kita. Tanggung jawab ini mencakup keputusan yang kita buat, tindakan yang kita ambil, dan bagaimana kita merespons tantangan yang kita hadapi. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita menyusun potongan-potongan teka-teki tersebut dengan cara yang menciptakan makna bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita.
Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.